Juliana Mariana. Di video kali ini spesial videonya tentang diary remaja, dimana aku bercerita tentang apa aja yang kita alamin, berbagi cerita tentang kita sebagai anak remaja, apa aja sih hal-hal penting yang harus dilakukan sebagai anak remaja dan apa yang harus diterapin sebagai anak remaja sesuai dengan apa yang aku alamin sebagai anak remaja. Dan sebagai anak remaja yang sudah merasakan yang namanya bekerja, berkarir, tinggal sendirian, apa aja sih yang aku alamin gitu. Aku akan bercerita sama kalian, siapa tahu bisa menginspirasi kalian dan kita bisa berbagi cerita. Dan di video kali ini part 1, aku akan membahas soal yang namanya lawan. Apa itu lawan? Lawan semua hal yang kalian takutin. Misalnya, ya banyak sih yang kita takutin sebagai anak remaja, kan pasti kita akan melewati banyak sekali hal yang kita belum lewati sebelumnya, dan untuk melewati itu pasti ada rasa ketakutan yang kita rasain. Kira-kira berhasil nggak ya? Bisa nggak ya? Oke, di sini aku bakal ngasih tau kalian bahwa lawan apa hal yang kalian takutin gitu. Ganti kata takut itu menjadi sebuah tantangan buat kalian. Sesuai dengan pengalaman aku, ada beberapa hal yang aku takutin karena sebagai anak remaja aku belum pernah melewati itu sebelumnya gitu. Misalnya, kita mulai dari hal-hal paling kecil dan paling simpel mungkin menurut orang-orang yang sudah dewasa, menurut orang lain ini sebuah hal yang kecil, tapi kan sebagai kita anak remaja yang kita belum pernah alamin sebelumnya, ini adalah sebuah hal yang gak kecil gitu. Ini sebuah hal yang menakutkan. Aku pernah mengalami beberapa hal kecil yang menurut aku cukup bikin aku takut, tapi aku tantang diri aku. Aku coba ubah cara pikir aku. Aku takut sama hal ini, tapi kalau aku nggak lewatin, aku bakal di sini aja. Aku nggak akan berkembang. Aku akan stuck aja di sini. Aku nggak akan melawan rasa takut aku. Aku akan rubah rasa takut itu, aku akan rubah rasa kata atau rasa takut itu menjadi tantangan, sebuah challenge buat diri kamu sendiri. Salah satu hal yang cukup buat aku takut ya waktu itu, ini pertama kali aku alamin, itu isi bensin guys. Jujur, mungkin menurut kalian ini hal yang simple, tapi buat aku ini hal pertama yang aku lakuin sendirian, isi bensin. Cukup ada rasa takut karena aku belum pernah alamin ini sebelumnya, apalagi melakukan ini sendirian tanpa ada yang nemenin gitu. Jadi benar-benar sendirian isi bensin dan aku cukup takut sebenarnya. Tapi disitulah aku mencoba untuk bisa yuk gitu, ini challenge buat kamu gitu loh. Akhirnya di hari itu aku coba untuk isi bensin sendiri, coba men-challenge diri aku kalau aku bisa gitu. Aku menantang diri aku bahwa kita bisa yuk, kita lewatin ini gitu. Akhirnya di hari itu aku coba buat isi bensin sendiri dan ternyata aku bisa gitu. Ketakutan yang aku rasain itu sudah hilang gitu. Jadi aku jujur bangga banget sama diri aku sendiri karena aku udah bisa melewati apa yang aku takutin selama ini, apa yang aku pikirin selama ini, dan aku bisa, aku lewatin itu. Aku ganti rasa takut itu menjadi sebuah tantangan, sebuah challenge buat diri aku sendiri. Dan contoh kedua, pulang malam sendirian. Aku mungkin kalau di Bali sering banget pulang malam sendirian dan aku nggak takut gitu karena mungkin itu daerah aku dan aku juga udah paham sama daerahnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, situasi jalanannya seperti apa, aku sudah paham. Jadi menurut aku sesuai pengalaman aku, pulang sendirian di Bali tuh ya nggak apa-apa gitu, aman-aman aja gitu. Tapi ini pulang sendirian di kota yang cukup besar dan aku belum terlalu paham gitu jalanannya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, gimana cara mereka berkendara di sini. Jadi apalagi seorang anak remaja
seorang anak remaja perempuan nyetir sendirian di kota yang besar, dan itu di malam hari di jam yang menurut aku seharusnya ya kita nggak di luar sendirian jam segitu gitu. Aku cukup takut waktu itu. Aku kerja, mau nggak mau aku harus pulang sendirian. Awalnya aku takut gitu, kayak aduh nanti kalau misalnya kayak gini gimana ya, aduh kalau misalnya terjadi gini gimana ya. Muncullah semua hal negatif di diri aku yang akhirnya menimbulkan rasa takut itu jadi makin besar. Nah, akhirnya aku ngingetin lagi ke diri aku sendiri, apa yang kamu takutin kamu lawan gitu loh, lawan. Bisa dan pasti bisa. Ubah rasa takut itu menjadi sebuah tantangan. Diri aku muncul lagi deh tuh. Akhirnya aku coba men-challenge lagi diri aku bahwa apa yang kamu takutin kali ini, coba yuk kamu lawan gitu. Karena kita nggak bisa selalu harus bertergantungan dengan orang lain. Kamu juga harus bisa sendiri gitu. Akhirnya aku coba buat pulang sendirian, nyetir sendirian malam-malam, dan aku nyampe di apartemen dengan selamat gitu. Jadi apa yang aku takutin ternyata nggak seburuk itu ya. Astungkara aman-aman aja. Yang penting sebelum kita jalan kita berdoa dulu dan lain-lain. Kita kabarin orang terdekat kita. Kita share log kalau bisa supaya jauh lebih aman. Siapa tahu kalau amit-amit terjadi suatu hal yang kita tidak inginkan, setidaknya orang yang kita sayang atau teman kita atau siapapun itu setidaknya tahu kita tuh berada di mana gitu. Tapi ya aman-aman aja sampai di apartemen dengan selamat, astungkara, dan aku seperti biasa bangga lagi sama diri aku sendiri karena aku udah melawan ketakutan aku. Oke, contoh hal ketiga, gak bisa baca Google Maps sambil nyetir. Guys, I know ini suatu hal yang sangat simple. Aku bisa nyetir, aku bisa baca Google Maps, tapi aku nggak bisa melakukan itu di waktu yang bersamaan. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan, kalau misalnya nanti syuting atau misalnya pergi kemana-mana yang mengharuskan aku untuk pergi sendirian, aku harus bisa dong baca Google sambil aku nyetir. Nah, posisinya kan aku nggak bisa, dan aku jujur takut banget. Gimana ya? Ini ketakutan yang aku rasain ya guys. Tuh gimana ya? Aku nyetir, terus aku harus baca Google. Gimana tuh? Pasti susah. Apalagi ini Jakarta, ini jalanan yang cukup padat. Aku harus benar-benar fokus kalau nyetir. Dan ini tuh ada beberapa daerah-daerah yang aku nggak tahu gitu. Nanti kalau misalnya aku fokus ke Google, aku bisa fokus nyetir nggak ya? Kalau misalnya ke fokus nyetir, aku bisa fokus ke Google nggak ya? Banyak banget ketakutan-ketakutan dan pertanyaan-pertanyaan yang datang ke diri aku sendiri. Tapi akhirnya di situ aku ngerasa kayak, kayaknya ini sebuah challenge deh buat aku. Coba deh aku coba untuk baca Google sambil nyetir. Dan di hari pertama aku lakuin itu, jujur aku gemeter, tegang, bener-bener kayak kursi aku tuh setegak itu kalau nyetir gitu. Terus aku kayak bener-bener yang tegang banget nyetirnya. Tapi ternyata aku berhasil. Aku sampai tujuan dengan selamat, dan benar-benar baca Google-nya dengan fokus, nyetir pun dengan fokus gitu. Aku selamat tujuan dengan selamat, dan lagi-lagi aku bangga banget sama diri aku sendiri kalau aku udah bisa melewati apa yang selama ini aku pikirin dan aku takutin. Dari situ aku sadar bahwa penting banget ya untuk punya pikiran yang bener-bener kayak mengubah mindset kamu tuh bener-bener penting banget. Jadi apa yang kita takutin kita lawan, dan itu sebuah tantangan buat kita. Contoh keempat, nggak bisa parkir. Aku jujur ya guys, aku bisa nyetir tapi aku nggak bisa parkir. Apalagi parkir mundur, itu bener-bener suatu hal yang susah banget buat aku. Tapi ya lucu ya, sebagai anak remaja itu banyak banget yang kita lewatin yang bener-bener kayak challenge banget gitu. Lucu karena hal-hal kecil aja tuh bisa kita rasain tuh takutnya luar biasa. Tapi ya kalau dibikin itu jadi sebuah tantangan tuh seru gitu menurut aku ya. Selama ini aku kalau nyetir
kalau misalnya ada yang mendampingin, biasanya kalau soal parkir aku serahin ke mereka gitu. Tapi setelah aku sadar lagi bahwa aku kan gak bisa selalu kalau apa-apa serahinnya ke orang lain gitu. Itu kan berarti kamu belum bisa bertanggung jawab sama apa yang kamu bawa gitu. Akhirnya aku coba challenge diri aku sendiri. Di hari itu aku cukup kesel, kayak yaudahlah aku bawa mobil sendiri aja, nanti soal parkir lah lihat nanti deh gitu, pasti bisa. Walaupun sambil nyetir sambil mikir tuh ntar parkirnya gimana ya, terus takut banget dan sampai keringetan. Situasinya atau kondisinya memaksa aku untuk melakukan itu gitu, parkir mundur. Akhirnya aku bilang sama diri aku sendiri, kamu takut selama ini untuk parkir sendiri, apalagi parkir mundur. Tapi coba deh, kamu tantang diri kamu sendiri, kamu lawan apa yang kamu takutin selama ini. Karena kalau kamu gak lawan, kamu akan di tempat yang sama aja, kamu akan di situ terus, kamu gak akan berkembang, kamu gak akan maju gitu loh. Kamu mau sampai kapan gak bisa parkir gitu loh? Udah bisa nyetir, masa parkir gak bisa gitu kan? Akhirnya aku coba dan bisa parkir mundur dan rapi gitu. Jadi aku seperti biasa, aku bangga sama diri aku sendiri karena aku sudah bisa melawan ketakutan aku. Aku mengubah ketakutan itu menjadi sebuah tantangan dan aku lawan ketakutan itu dan aku berhasil menjadi orang yang ya jadi bisa banyak hal, jadi bisa melakukan banyak hal sendirian gitu dan gak harus selalu bergantungan dengan orang lain gitu. And kita harus bisa buang jauh-jauh kata takut dan mulai terapin kata lawan bisa, dan ini adalah tantangan buat aku. Kalau kalian nggak bisa masukin itu ke dalam hidup kalian, aku yakin hidup kalian akan jauh lebih gampang, kalian akan jauh lebih bangga sama diri kalian sendiri, akan jauh lebih memulai hari kalian tuh kayak ini seru nih, ini tantangan nih buat aku gitu. Dan terapin juga kalau kita udah berhasil melewati tantangan tersebut, mulai untuk ngasih reward ke diri kalian sendiri. Reward misalnya kayak, aku hari ini udah melewati tantangan yang aku takutin selama ini, aku udah lewatin semua itu dan aku berhasil gitu. Mungkin bisa kasih reward mulai dari hal-hal kecil, misalnya dengan kita makan makanan kesukaan kita, makan sehat, olahraga, perawatan, misalnya skincarean, atau ngasih atau beliin sesuatu buat diri kita sendiri yang selama ini kita mau. Jadi itu juga sebuah hal yang harus kita terapin dalam hidup kita sih guys, menurut aku ya. Misalnya kita belajar untuk kalau kita mau beli sesuatu atau kita mau makan makanan kesukaan kita harus melakukan sesuatu dulu gitu misalnya. Jadi kayak aku ngelakuin sesuatu yang aku takutin, aku berhasil, aku bangga sama diri aku sendiri, aku kasih reward buat diri aku sendiri. Itu juga kita belajar kalau kita mau sesuatu, kita harus melewati tantangan dulu gitu. Jadi seru banget sih sebagai anak remaja, banyak banget tantangan baru yang harus dia lewatin setiap harinya. Apalagi sebagai anak remaja yang sudah mulai hidup sendiri, tinggal sendirian, ngerasain berkarir dan bekerja itu seperti apa. Jadi seru banget menurut aku. Walaupun ya ngerasain rasa takut itu nggak enak, cuman ya kita harus lawan gitu. Seperti judul part 1 ini adalah lawan gitu. Jadi ya seru sih guys. So diary remaja ini bisa membantu anak-anak remaja untuk mulai membuka pikirannya atau mulai mencoba melakukan atau menerapkan hal ini ke dalam hidup kalian sebagai anak remaja. So, aku sebagai anak remaja dan kalian juga sebagai anak remaja, kita bisa berbagi cerita sesuai dengan pengalaman kita sebagai anak remaja. And semoga kalian suka sama videonya dan kita lanjut part 2. Part 2 itu sadar. Siapa yang penasaran? Sadar itu maksudnya apa sih, Kak? Nah, kita akan bahas di video part 2. Dan tolong komen di bawah cerita juga tentang pengalaman kalian. Siapa tahu pengalaman kita itu sama,
Sebutin juga pengalaman-pengalaman kecil kalian di kolom komentar. Thank you for watching, makasih udah mau denger cerita aku. Semoga kalian suka sama ceritanya dan bisa menginspirasi kalian juga dengan aku berbagi cerita ini. So yeah, thank you guys. Bye-bye.